Kan orang banyak bilang, wah ini gubernur ini ngantor apa enggak? Sebenarnya gubernur ini ngantor enggak sih? Orang kan kagum ya Kang, kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu ya, improvisasi. Apa betul begitu Kang? Atau memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya, sangat respect dengan administrasi. Makanya cek-recek, cross-check ke kami dan jajaran di birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Beliau kan bukan hanya punya knowledge ya, kekuatan beliau ada di experience, ada di pengalaman. Beliau 10 tahun jadi bupati, kemudian pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, dan terakhir sebelum jadi gubernur beliau kan anggota DPR. Jadi tahu persis keadaan Jawa Barat. Bahkan Pak Helmi. Woi, keren, hijau banget ya. Tahu nggak saya di mana? Saya di Tahura, Taman Hutan Raya di daerah Dago di Bandung. Wow, luasnya ratusan hektar, banyak pengunjung, ada yang hiking, ada yang trekking, keren banget. Dan hari ini saya akan menemui orang yang dibalik sekarang kan fenomena KDM, ya. KDM itu seperti bekerja, wah sporadis gitu, seenaknya saja. Apakah demikian? Nah, saya akan konfirmasi dengan orang yang sangat tahu. Ya, atau mungkin bagian dari bagaimana seorang KDM bisa ada di mana-mana, ya. Sekretaris Daerah Jawa Barat, ya, Kang Herman. Kayaknya di situ dia tuh. Ya, di situ. Wah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Helmi, gimana kabarnya? Ini sahabat lama ini. Iya, siap. Berapa tahun kita udah ini? Cukup lama. Cukup lama. Pertama dulu bertemu waktu tugas di Menpan. Di Menpan. Iya. Ini dulu toko di balik kita dulu membuat anugerah ASN. Ya. Wah, dulu Poin Negeri itu kita kasih apresiasi. Apresiasi. Ini tokonya. Pegawai negeri terbaik bersama Kang Iwan. Bersama Pak Setiawan Bangsat Maja. Ya, saya ketua Dewan Juri. Ya. Saat itu beliau sebagai Direktur Utama TVRI. Oh. Dan kita tayangkan live di TVRI, luar biasa. Keren. Dan sekarang beliau inilah orang di belakang layar atau apa ya? Kadang-kadang di depan juga nih ya. Sekretaris Daerah Jawa Barat ya. Yang sekarang gubernurnya menjadi buah bibir dan dibicarakan di mana-mana. Ya. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing, Gubernur Aing. Ini siapa nih Kang? Ini Bapak Insinyur Haji Juanda. Haji Juanda. Ya. Tokoh nasional asal Jawa Barat. Warga Jawa Barat. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri PU, luar biasa. Makanya kalau di Bandung itu ada Jalan Juanda. Ya. Panjang banget ya. Dan beliau ini terkenal dengan deklarasi Juandanya. Deklarasi Juanda. Ya. Pernah jadi Perdana Menteri. Ya. Oke Kang, sini Kang. Siap. Ya. Ada bendungan juga kalau nggak salah ya. Ya. Saya di mana? Saya di sini. Mangga. Oh. Ya. Selamat datang di Bandung, Pak Helmi. Luar biasa. Cuacanya gini Bandung tuh ya. Ya. Gloomy gitu. Kang, saya mau bahas tentang KDM. Ini menjadi buah bibir ya, omongan orang. Yang nggak ada, saya pikir tokoh publik di Indonesia sekarang yang brandingnya demikian kuat. Ya. Di TikTok, di YouTube, di IG, di X gitu, luar biasa. Kan orang banyak bilang, wah ini gubernur ini ngantor apa enggak? Sebenarnya gubernur ini ngantor nggak sih? Ya, kantornya gubernur itu ada di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota. Jadi dia tidak stay di kantor? Ya, ini salah satu saja. Ya, di Balai Pakuan itu salah satu. Karena ada kantor lainnya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah timur di Cirebon. Cirebon, ya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah Priangan. Oke. Ya, itu di sini. Di sini. Ya. Kemudian di Bandung. Di Bandung. Oke. Ada Balai Pakuan. Balai Pakuan. Ada kantor gubernur wilayah utara. Oke. Yaitu di Purwakarta. Ada lagi? Ada. Kemudian ada kantor gubernur wilayah barat di Bogor. Di Bogor. Ya. Memang Jawa Barat itu ya provinsi saya pikir terluas juga ya. Terluas. 35.000 km persegi. 35.000 km persegi. Populasinya terbanyak 50 juta. 50 juta. Ya, hampir setara Korea Selatan. Ya, hampir sama dengan Korea Selatan. Hampir sama dengan Korea Selatan. Kang, Pak Gub itu pernah ngantor di Gedung Sate nggak sih? Ya, hanya beberapa kali saja. Kurang lebih baru 3-4 kali. Oh gitu? Ya. Jadi memang beliau ini keliling tiap hari? Ya. Sekarang hampir 100 hari. Nanti tanggal 30 Mei. 30 Mei. Jadi selama 3 bulan beliau ngantor di 27 kabupaten kota.
Ya biasanya standby-nya di kantor gubernur yang dulunya ex-residenan, termasuk tadi kantor gubernur wilayah selatan, dan itu ada di Garut. Jadi tiap hari dia keliling gitu? Iya, keliling. Ada koordinasi nggak dengan Sekda, Kang? Ada. Setiap hari beliau memberikan bukan dia arahan. Gitu nggak ya? Tidak. Bahkan satu hari bisa sampai 10 kali nelpon Sekda. Iya, itu hanya sama Sekda saja. Belum sama asisten, belum sama kepala dinas. Karena bagaimanapun juga beliau adalah pengambil keputusan, decision maker. Dan sebelum mengambil keputusan, beliau melakukan cek, recheck, cross-check. Termasuk ke saya, ke Sekda. Ke Sekda? Ya. Kan orang ngeri nih ya, ngasih uang, masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Orang tuh ngeri, wah jangan-jangan melanggar aturan nih, kan? Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya, sangat respect dengan administrasi. Makanya cek recheck cross check ke kami dan jajaran di birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Jadi behind the scene, di belakang layar itu ada proses administrasi, ada proses pemerintahan, ada proses birokrasi. Hanya bedanya kami harus melakukannya secara cepat. Gitu. Saya kebayang Sekdanya potak-pantik. Kalau dalam public policy, ya itu kan ada ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, dan semuanya ditempuh. Misalnya dalam formulasi kebijakan, itu kan ada identifikasi masalah, kemudian ada agenda setting, ada perumusan solusi. Nah, itu dilakukan secara cepat dalam satu kesatuan waktu di lapangan. Itu bedanya. Biasanya dalam identifikasi masalah perlu 1, 2, 3 kali rapat. Jadi dalam formulasi kebijakan bisa sampai 9 kali rapat. Nah, kalau dengan Pak Gubernur bisa 1 kali. Karena kita lakukannya langsung di lapangan. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat. Kan bagus tuh. Bisa mengidentifikasi, bisa langsung melakukan agenda setting, sekaligus merumuskan solusinya. Dan kemudian kami membackup dari belakang. Orang kan kagum ya, Kang. Kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu ya. Improvisasi. Apa betul begitu, Kang? Atau memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Saya kira semuanya by design. Tapi beliau memang berpikir cepat sehingga kami pun melakukan by design. Maksudnya apa yang didesain? Karena semuanya kan berangkat dari tujuan utama. Dan tujuan utama beliau dan tentu kita semua birokrasi pemerintahan dan warga Jawa Barat adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa tahun 2029. Itu adalah vision, dan visi ini kan di breakdown ke dalam 4 misi. Dan kemudian di dalamnya ada program kegiatan begitu. Dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan, tentu itu bahu-membahu bersama birokrasi, dan tentu kami juga membersamai beliau di lapangan, terutama yang teknis ya, kepala dinas terkait, OPD terkait begitu. Jadi apa yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah dalam kerangka program, dalam kerangka pencapaian visi Jawa Barat istimewa. Jadi nggak ada ya aturan yang dilanggar ya, Kang? Nggak ada. Nggak ada? Karena Pak Gubernur biasanya meminta kami melakukan kaji cepat. Kaji cepat? Iya, jadi kami melakukan cek. Jadi bukannya dia... Ya tidak. Tidak. Walaupun kan beliau kan aja. Pengalamannya kan luar biasa ya. Berapa kali jadi anggota DPRD, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati 2 kali, pernah jadi anggota DPR. Saya pikir dia ngelotok dengan aturan-aturan ya, Kang. Beliau kan bukan hanya punya knowledge ya. Kekuatan beliau ada di experience, ada di pengalaman. Beliau 10 tahun jadi bupati, kemudian pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, dan terakhir sebelum jadi gubernur beliau kan anggota DPR. Jadi tahu persis keadaan Jawa Barat. Bahkan Pak Helmi ya, tahun 2012 itu saya tugas sebagai kepala dinas pendidikan di Sumedang. Kepala dinas. Dan beliau itu keliling ke sekolah-sekolah SMA, SMK di Sumedang, bisa dibayangkan. Padahal di Purwakarta. Dalam kapasitas sebagai Bupati Purwakarta, tapi bisa-bisanya begitu berkunjung dan kemudian silaturahmi, memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, SMK. Saya sendiri sampai geleng-geleng kepala. Enggak offside itu? Ya, saya kira hal yang wajar. Siapapun kan bisa memberikan motivasi, inspirasi. Beliau kan Purwakarta kan? Iya. Tapi kan memberikan motivasi, inspirasi bisa lintas wilayah. Kebetulan saya kepala dinas dan saya membantu memfasilitasi beliau. Kang, yang ini orang gatel nih, Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada ya, Kang? Ngasih supaya orang libur nih, gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana, Kang? Kalau yang spontan, banyak ya, yang seperti itu, beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi? Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya, beliau kan sebagai konten kreator juga. Ada konten. ada rezeki tersendiri, dan rezekinya itu dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami salut lah, apresiasi ke beliau.
Sehingga pola kepemimpinannya ini bisa pokterolong, ya. Apabila hal-hal teknis, misalnya, contoh ya, terakhir, setelah silaturahmi Idul Fitri, saya diajak satu mobil dengan beliau. Kemudian kami keluar dari Gedung Sate. Pada saat di pasar, beliau melihat itu banyak sampah di pinggir jalan, dan beliau turun spontan itu, bukan pencitraan, spontan. Memang faktanya ada sampah, dan beliau menugaskan kami Pasekda dalam hitungan menit, ya petugas dari Gedung Sate kurang lebih ada 100 orang, itu tolong kerahkan ke sini, kita bersihkan. Ya, saat itu juga. Kemudian beliau melihat di trotoar itu ada para pedagang. Ya, kemudian beliau tanya, ibu berjualan di sini tahu nggak? Ibu berjualan di Tanah Negara. Ibu berjualan di area publik. Ya Pak, saya paham. Gimana kalau ibu bongkar? Atau harus dibantu oleh kamu dibongkar? Si ibunya kan sadar beliau melanggar, ya, si ibu itu, tapi rasanya berat gitu kalau harus dibongkar. Ya, mata pencarian ya. Pak Gubernur langsung ditantang, bongkar sekarang dan saya kasih ibu untuk untuk ganti rugi, kompensasinya. Itu dari pribadi beliau, dikasih 5 juta. Itu uang pribadi? Uang pribadi. Uang essence tadi? Langsung dikasih stimulus 5 juta dan si ibu itu dengan senang hati, langsung Pak Gubernur, kami bongkar sekarang. Bahkan yang di sampingnya itu minta dibongkar juga. Kapan yang punya kami dibongkar? Saya kira tidak ada persoalan. Jadi ini pertanyaan banyak orang ya, dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada Kang ya? Tidak, itu uang pribadi beliau. Nah, apabila kegiatan pembongkarannya dalam skala yang cukup besar, biasanya beliau minta cek-recek, mungkin tidak dari APBD, ada tidak anggarannya. Kalau tidak ada, biasanya mencoba mencari CSR, begitu. Yang spontan biasanya dari pribadi beliau, tapi yang terstruktur, yang memang skalanya lebih luas, kami coba sinergikan dengan anggaran yang ada di APBD atau dari CSR. Kang, beliau ini kan spontan banget ya, dia melihat kejadian terus dia langsung bertindak. Ada nggak pernah Kang bahwa ternyata tuh aturannya itu nggak ada, dan sehingga Akang, Sekda gitu dan tim gitu harus membuat aturannya? Ada nggak kemungkinan terjadi? Sebetulnya di pemerintahan itu ada hukum tertinggi. Ya, hukum tertinggi di pemerintahan namanya Salus Populis Suprema Lex Esto. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Misalnya terkait dengan penanganan di Kali Bekasi. Ya, beliau mencoba mengedukasi masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara sadar begitu, dan dibantu oleh petugas, karena di sepanjang kiri kanan Kali Bekasi itu adalah tanah negara. Ya, dan kemudian ada yang spontan oleh beliau langsung diberikan kompensasi, dan kemudian sebagiannya lagi kami rencanakan di APBD, dan kemudian ada juga yang dari CSR begitu. Kang Herman, kalau harus menyebutkan peran Akang untuk membackup KDM itu apa Kang yang dilakukan oleh Sekda? Ya, tugas Sekda adalah membantu merumuskan kebijakan, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi. Beliau masih minta bantuan orang, Sekda dan tim gitu, untuk merumuskan kebijakan. Sebelum beliau mengeksekusi satu kebijakan, lazimnya beliau feedback dulu ke belakang ya, ke kami, dan beliau meminta Pak Sekda siapkan surat edarannya, Pak Sekda siapkan keputusan gubernurnya, Pak Sekda siapkan peraturan gubernurnya. Dan jadi kami beliau itu sangat memperhatikan yang begitu. Oh, sangat. Hampir setiap hari, bisa dilihat hari ini saja tidak kurang 6 kali Pak Gubernur kontak Sekda. Hari ini saja. Hari ini saja. Pagi-pagi. Ya. Jadi Sekda standby terus tuh? Ya, standby. 1 kali 24 jam. Semua hari kerja, semua jam kerja. Emang enak. Enakan gue dong, bisa jalan-jalan. Luar biasa. Tapi kan ini patriotic call Pak Erni. Ini adalah panggilan patriotik untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya kira tidak bisa hanya bertumbuh ke Pak Gubernur, tentu kami di birokrasi juga harus pasang badan. Atau Pak Gubernur model ini memang harus di backup? Harus seperti ini. Kang, cuma nanya lagi, ada nggak, beliau ini kan melanjutkan ya? Melanjutkan dari pemimpin sebelumnya, minimal dari zaman PLT Pak Bey. Ada nggak dia ganti-ganti seluruh kadis atau apa Kang? Eselon 2? Normatif aja, tempo hari ada mutasi, rotasi, karena memang kebutuhan organisasi. Ya, ada beberapa kepala dinas yang pensiun, beliau isi, dan sepenuhnya merujuk sistem merit. Jawa Barat kan sudah melaksanakan sistem merit, sudah menerapkan meritokrasi berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 100% ya Pak Gubernur mengembalikan kepada sistem. Kami ada talent pool namanya.
Jadi iya, jabatan-jabatan yang kosong kami ambil kandidatnya dari talent pool. Ya, dan Pak Gubernur mengklarifikasi ini siapa orangnya, backgroundnya seperti apa, ya, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kami siapkan datanya. Ya, dan orang terbaik ya beliau langsung memberikan atensi. Ya, 100% berbasis sistem merit. Ya, karena Akang pun kan sekda di zaman Pak Bey ya, zaman PLT betul ya? Ya. Langsung diteruskan gitu. Langsung. Jadi nggak ada cerita dia membawa orang bongkar sendiri, pasang, tidak. Bongkar pasang, nggak ada kan? Bahkan pada saat berbicara tentang penempatan orang-orang, kami menyiapkan kandidat berdasarkan sistem merit, berdasarkan talent pool tadi, dan beliau sendirian langsung, ya berdasarkan keyakinan beliau, tidak ada orang lain selain beliau. Jadi kami dari tim penilai ASN langsung bisa berhadapan dengan beliau, diskusi dan kemudian memutuskan. Ya kami kan memberikan input. Ya berdasarkan data yang ada di talent pool, dan kemudian beliau ngambil keputusan. Dan pengambilan keputusannya 100% berdasarkan talent pool. Itu kan luar biasa. Satu lagi yang datang orang Kang, saya mau tak konfirmasi, beliau itu ngasih tahu nggak sih? Kadang-kadang orang pikir jangan-jangan KDM ini bangun pagi dia bikin ke Bekasi, dia ke Bekasi. Ya. Kalau dia pengen ke Cirebon, dia ke Cirebon. Sporadis itu atau ada perencanaan? Saya kira yang kami pahami ya, 3 bulan lebih bertautan dengan Pak Gubernur, beliau mengawalinya dengan identifikasi masalah. Dan masalah ini kan muncul dari media sosial, dari berbagai media ya, media online misalnya. Dan saya kira sekarang kan zamannya zaman transparansi. Setiap hari berbagai kejadian di 27 kabupaten kota, bahkan di 627 kecamatan, bahkan di 5.311 desa kan langsung muncul di media sosial. Dan beliau mulainya dari permasalahan konkret yang ada di lapangan. Jadi bukan sembarangan pergi aja ya? Tidak spontan seperti itu. Misalnya kemarin kan ada jembatan ya, jembatan Cijeruk yang ada di Kabupaten Bandung itu, ya, dan kejadiannya karena banjir kan, jembatannya itu putus, dan beliau langsung menginstruksikan agar teman-teman dari Dinas Bina Marga langsung ke lapangan. Hari ini kami menugaskan Kepala Dinas Bina Marga dan tim koordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Bandung untuk langsung cek lapangan. Dan beliau tadi sudah memberikan arahan, Pak Sekda secepatnya antisipasi apakah dari BTT kalau memang sangat darurat, atau nanti kami usulkan di perubahan. Ini kan cepat sekali, ya, hanya dalam waktu 1x24 jam setelah kejadian beliau langsung memberikan arahan. Kemudian di Sumedang tempo hari ya, beberapa hari yang lalu ada yang meninggal, pawang ular itu, dia bermain ular yang kemudian dipatuk, dan kemarin Pak Gubernur memberikan direktif, Pak Sekda tolong rumuskan surat edaran ya agar tidak menyalahgunakan begitu satwa liar untuk permainan tanpa izin, tanpa rekomendasi dari pihak berwenang. Ini sedang kami finalisasi. Ya, saya tadi baca running text. Ya. KDM melarang pawang ular. Itu kami siapkan surat edarannya. Sangat cepat. Ya, beliau kan berpikir cepat, dan kecepatan berpikir beliau ini tidak lepas dari hadirnya hati beliau ya untuk kepentingan Jawa Barat. Ya, ini kan spiritualitas Pak Helmi, spiritualitas pemerintahan. Kami sendiri birokrasi kalau tanpa hati kan capek. Mungkin tertolong juga karena beliau lajangnya. Ya, saya kira yang paling utama panggilan jiwa lah untuk Jawa Barat. Karena bagaimanapun juga kita lahir di Jawa Barat, besar di Jawa Barat, sekolah Jawa Barat, nanti menutup mata di Jawa Barat, sebuah kewajiban apalagi kami aparatur negara untuk memberikan yang terbaik. Pak Gubernur memberikan contoh, dan tentu kami untuk menindaklanjutinya. Gitu. Baik ya, dengar. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini, ya, jadi hanya untuk mengklarifikasi. Ini saya juga mau ngomong dengan Kadis lah, kalau Sekda, ya oke lah, saya tahu beliau dari dulu itu petarung dan pekerja keras. Ya, saya kan kerja kan nggak Sekda doang ya. Kita jadi sama-sama timbuk. Ya, saya pengen tahu juga, Kang, mungkin saya bisa dipanggilkan gitu, mungkin Kadis Kesehatan, karena saya tuh ini banget ya. Nah, nanti Kasan Sadikin, ini nanti Kasan Sadikin. Cepet banget gitu. Jadi kesannya seperti spontan. Saya kira wajar sekali. Tapi di balik itu sebetulnya ada kami lakukan perencanaan, kami lakukan pengorganisasian, baru pengambilan keputusan, eksekusi, kemudian evaluasi. Tetapi semuanya dilakukan secara cepat. Ya, dan di balik layar ini kan tidak usah koar-koar. Yang penting pengambilan keputusannya efektif. Misalnya yang kemarin, yang anak-anak kita tuh, yang SMA, SMK, anak-anak hebat yang mungkin punya dinamika sosial ya, terpapar persoalan sosial,
kita kirimkan ke Dodik Bela Negara untuk mengikuti pendidikan karakter selama 3 minggu. Orang kan nyangkanya spontan, ya anak-anak tawuran dan sebagainya, langsung bawa ke barak. Saya kira tidak demikian. Kami lakukan kaji cepat Pak Helmi. Kami siapkan desainnya. Ya, standar kompetensi lulusannya, kami identifikasi. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya, kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengelolaannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU, mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam. Kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Dan saya tuh menangis ya waktu Pak Gub yang teriak-teriak yang di depan anak itu baru 2 hari udah berubahnya luar biasa. Ada yang mencium kaki ibunya. Dan jangan salah Pak Helmi, kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis. Ya, dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mulai dari Jakarta sampai yang Jawa Barat. Banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang membantu banyak sekali. Banyak. Di saya Kang udah nitipin, Kang saya punya training 1 tahun, saya kasih gratis tuh 100 orang, tolong sampaikan ke KDM, udah banyak Kang. Jadi saya pikir inilah program aspirasi. Karena beliau juga nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya. Betul ya Kang? Ya, itu diharapkan partisipasi masyarakat. Jadi sekarang eranya Pak Helmi tadi kolaborasi dan Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat. The fast is the slow. Yang cepat itu bisa menerkam yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Kita akan kehilangan momentum. Ya, ini kan pertarungan. Ini era bonus demografi. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak eksekusi, tidak berani ngambil keputusan, kita akan kehilangan momentum. Setuju, saya setuju. Jangan lupa memang di dalamnya ada risiko. Jangan lupa ya, bonus demografi itu juga tidak akan lama. Tidak lama. Ini sangat terbatas. Anaknya berapa? 2. Oh, ini pas lah. Tidak mengakibatkan penambahan atau penunduan populasi. Dari 2 jadi 2. Saya 4 Kang. Tapi anak-anak sekarang anaknya rata-rata 1. Anak milenial gitu. Jadi siapa bilang kita akan menikmati terus-menerus bonus demografi. Maka do it now. Makanya pada saat anak-anak ada dinamika, mereka harus cepat-cepat dikalibrasi. Makanya langsung dilaksanakan pendidikan karakter. Kalau Pak ada Gubernur menyampaikan pendidikan kebangsaan. Kalau selama ini ada yang mestinya tugas dia melakukan itu dan teriak-teriak tidak setuju, anak-anak bilang di netizen ya, yang komen, lu selama ini ngapain aja? Ini tidak mungkin dilakukan kalau lu perform. Apapun namanya itu. Faktanya kan tidak ada yang melakukan. Dan sekarang langsung dieksekusi dan hasilnya bisa kita lihat kemarin. Puncaknya pada saat Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei tempo hari. Kita menyaksikan anak-anak yang biasanya di jalanan, tawuran dan sebagainya, mereka menjadi petugas upacara, mereka melaksanakan defile, ada 6 peloton dan semuanya tampil top markotop. Luar biasa. 3 minggu. Ya memang kami juga sadar itu tidak menyelesaikan persoalan secara fundamental. Tapi paling tidak kalau anak-anak sakit minimal demamnya turun aja dulu. Ya tentu berikutnya harus ada terapi secara bertahap dan harus melibatkan semua pihak, keluarga, guru, masyarakat, semua pihak mau membawa. Termasuk Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, semuanya harus terlibat. Nah, Pak Gubernur ini memantik, ini hanya entry point saja. Yang penting demamnya turun begitu. Dan kalau kita senang juga beberapa daerah udah mulai niru juga ya. Yang lain-lainnya kan bisa. Nggak ada salahnya juga ke sesuatu yang salahnya. Baik. Kalau bilang kembali aja ke orang tua lah, itu hasil didikan orang tua ya. Sorry to say lah. Dan tadi kami dampingi juga selain analisis kesehatan ada juga analisis psikologi. Dan kami tahu profil dari 273 anak-anak ini. Ya permasalahannya apa dan treatmentnya seperti apa. Dodik itu kan sangat terbatas hanya 3 minggu. Tapi paling tidak ada aktivasi. Bagaimana mereka mencintai negaranya, bagaimana mereka punya wawasan kebangsaan, bagaimana mereka punya spirit untuk bela negara. Itu kan aktivasi. Berikutnya mari kita kawal sama-sama agar mereka menjadi orang-orang hebat. Dan saya yakin bisa. Oke Kang. Saya kira itu. Dengan Akang sih saya udah tahu lama. Boleh nggak Kang diundang salah satu kadis ya Kang?
Ada salah satu kadis yang testimoni juga. Setiap hari standby begitu, 1 kali 24 jam. Kalau saya telepon pagi, siang, malam, demikian juga Pak Gubernur. Kalau kontak beliau selalu standby. Namanya Bu Vini. Bu Vini. Ya, Kepala Dinas Kesehatan. Ya, ini juga. Oke, Bu Vini. Ya, ini dia. Wah, Kepala Dinas Kesehatan. Assalamualaikum. Dokter Vini. Siap, Pak. Vini, Suvini bukan? Kan Adiani Dewi, Pak. Orang Sunda mah begitu. Orang Bandung asli ya, Bu? Asli, Pak. Alhamdulillah. Jadi jabatan sekarang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jabatannya dari zaman siapa Kadiskesnya? Kebetulan Pak RK. Zaman Pak RK? Ya, Pak Ridwan Kamil. Oh, udah cukup lama. Jadi begitu ada penggantian berapa PLT, kemudian gubernur yang baru, Ibu tetap dikasih amanah? Betul. Hebat atuh. Iya. Bu, repot nggak jadi Kadiskesnya KDM? Karena kami dari awal sudah berkomitmen bahwa Pak KDM itu dari awal sudah bilang, Ibu kerja dengan saya pasti capek. Karena saya betul-betul kerja Ibu tuh harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya bilang, siap Pak, 1 kali 24 jam saya siap. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Di kami ini sekarang ada tagline, Pak. Apa? Tagline-nya kalau kerja, samubukna. Apa itu? Sehancurnya. Untuk kepentingan rakyat. Termasuk Bu Vini nih. Petarung. Suami nggak marah gitu, Bu? Nggak, Pak. Alhamdulillah. Oke, karena dukung suami? Sangat mendukung. Ya. Ibu pernah kerja sampai jam berapa gitu? Dipanggil apa gimana gitu? Saya pernah pada saat itu Pak Gubernur menyampaikan, Bu, ini ada kasus di RSCM. Warga Jawa Barat yang perlu bantuan. Oke. Maka setelah selesai bekerja menyelesaikan dulu, saya langsung pergi ke Jakarta, Pak. Oke. Ke RSCM. RSCM pusat? Iya, betul. Rumah sakit Cipto. Betul. Langsung saya selesaikan permasalahan di sana, lalu saya balik lagi ke Bandung. Jadi, apa hubungannya dengan Jawa Barat? Karena pasien tersebut pasien Jawa Barat. Jadi Bapak ingin di mana pasien tersebut dibantu. Bapak itu seorang yang detail, Pak Helmi. Jadi selain beliau melihat bagaimana untuk pembiayaan kesehatannya, juga kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya Allah. Jadi saya itu datang ke sana untuk melihat, mengidentifikasi seperti yang Pak Sekda selalu sampaikan, permasalahannya ada apa. Ketika misalnya saya sampaikan ke Pak Gub bahwa Pak, alhamdulillah pembiayaan untuk operasi dan sebagainya ditanggung BPJS. Jadi saya datang ke RSCM menanyakan sampai hal tersebut. Bagaimana dengan rencana pengobatan, lalu bagaimana pembiayaan apa yang tidak di cover oleh BPJS ya. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana keseharian untuk pasien tersebut. Kan Pak anaknya sakit kan ibu bapaknya pasti perlu makan ya Pak selama di RSCM. Nah itu pun sampai diperhatikan oleh Bapak. Kan nggak harus ngurus Kadiskes atuh. Ya dong. Karena panggilan Ibu itu kan pejabat eselon gitu. Karena panggilan batin aja Pak. Kalau saya sifatnya. Tapi ini perintah beliau memang harus Ibu betul. jalan sendiri. Enggak. Sebetulnya beliau tidak langsung suka memerintahkan juga. Jadi kalau dalam satu kondisi memang itu ada dalam jangkauan saya begitu Pak. Ya kebetulan saya tidak punya tugas khusus yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya biasanya memang sangat senang datang langsung dan menyelesaikan masalah begitu. Ibu tuh kan menjabat Kadiskes itu membawain rumah sakit yang ada di Jawa Barat ya. Betul. Ya. Itu kan nggak repot tuh Bu. Beliau itu main kirim-kirim. Ini kirim ke sana ya. Ini kirim ke sana ya. Ini kirim ke sana ya. Jadi betul karena dari awal Pak Sekda juga sudah mengingatkan kepada kami bahwa kita harus bersifat responsif dan harus paham bagaimana keinginan Pak Gubernur. Baik itu dari mulai Pak B ya Pak ya, dari begitu juga Pak KDM. Jadi kami di Dinas Kesehatan sudah siap-siap Pak. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan semua rumah sakit, berkoordinasi dengan semua kota kabupaten, membangun kebijakan-kebijakan, membuat pergub Pak, menyiapkan beberapa anggaran yang kami siapkan. Dan kalau tidak ada di anggaran APBD kami siapkan charity atau dari Basnas misalnya. Jadi sudah kami buat sebuah termasuk pembiayanya pun dipikirin. Betul Pak. Jadi kami buat karena ada ketentuan-ketentuan yang memang kadang tadi begitu misalnya Bapak menyampaikan, Bu ini ada kasus yang selesaikan. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, jadi ada timnya juga Pak. Tim yang menyelesaikan BPJS, tim yang menyelesaikan perawatannya. Tim yang bentuk tim. Betul. Ibu yang bentuk tim? Saya. Dan biasanya Pak Gub juga itu Pak sampai, Bu sehari-harinya saya yang tanggung ya, saya pribadi. Betul, pribadi. Dari uang AdSense itu. Betul, dan beliau transfer langsung, beliau sampaikan bukti transferannya ke saya sampaikan lagi ke pasiennya. Ini dari Pak Gub ya gitu. Karena Bapak kadang-kadang dia nulis nama Pak Gubnya. Jadi berlapis Pak Helmi. Pertama dari beliau langsung,
baru kami cek di APBD. Kalau APBD tidak ada, kami cek dari kementerian misalnya, kami cek kabupaten kota, kemudian CSR, ada Basnas dan partisipasi masyarakat. BPJS termasuk ya? Iya, termasuk BPJS. Jadi sumber pendanaan itu bisa dari mana-mana. Yang penting masalah bisa diselesaikan. Bu, tindakan separah apa yang pernah dilakukan oleh Ibu di zaman KDM? Pernah membantu apa gitu, operasi apa? Oh ini, pemisahan anak kembar. Kembar dempet? Kembar dempet, betul. Okay. Alhamdulillah ini masih dirawat putranya. Di semua, Sumedang ya? Di RSAS. Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Betul. Jadi pada saat itu Bapak berinisiatif untuk membayar secara pribadi. Seluruhnya? Bu, betul. Bu, tolong koordinasikan pasien ini, saya yang bayar proses pengobatannya, gitu Pak. Nah, tapi kan secara institusi kita juga tadi ya, begitu saya tanya kepada RSAS berapa harga seluruh pembiayaannya 1,3 miliar. Saya juga kaget ya Pak ya. Okay. Wah, kata saya tuh. Akhirnya saya berembuk, begitu saya lapor kepada Pak Sekda, tadinya kami akan atasi. Tapi Bapak ternyata mengadakan pendekatan ke Pak Menteri begitu ya. Kami juga sampai mengadakan Zoom dengan RSAS. Ujung-ujungnya adalah pembiayaan ditanggung oleh RSAS. Jadi koordinasi kolaborasi antara Bapak dengan Pak Menkes, kan RSAS itu kepunyaan Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah berhasil dioperasi dan sekarang sudah sehat keduanya. Oh, berhasil? Betul, baru hari Rabu 2 minggu yang lalu dioperasi. Sampai seperti itunya. Dan masih banyak kasus sebetulnya Pak ya. Seperti misalnya pada saat ada seorang korban kekerasan, ya itu betul-betul Bapak, Bu pokoknya bereskan ya, nanti pembiayaan itu biar saya yang bayarnya gitu Pak. Sampai seperti itu Bapak itu selalu dalam setiap kesempatan. Dan ketika kita sampaikan lapor ke Bapak, Pak, kami ternyata sudah ada untuk pembiayaan ABCD misalnya. Pasti Bapak itu tetap ingin ada kontribusinya, betul. Jadi Bu, saya transfer segini untuk kebutuhan ininya ya, untuk pasiennya. Sehari-hari betul. Jadi itu yang selalu alhamdulillah sampai sekarang dilakukan. Kaget nggak Bu punya atasan kayak gini Bu? Sebetulnya memang mungkin karena kami di kesehatan itu sudah dari awal paham ya bahwa Bapak seperti itu. Jadi kami sih semangat aja Pak. Ya karena memang senang saja Pak karena bukan kok jadi banyak nih enggak, saya. Pak, enggak. Alhamdulillah karena beliau juga mendukung. Ya beliau memberikan bantuan juga seperti tadi yang tadinya kami tadinya berpikir ke Pak Sekda, Pak bisa lewat dana BTT gitu. Ternyata beliau dan bantuan tidak terduga. Belanja tidak terduga. BTT. Anggaran ada porsinya. Kalau ada hal yang tidak terduga bisa menggunakan dana itu. Nah, tapi Bapak juga ternyata tadi mencari solusi dengan caranya dia koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, betul. Ujungnya adalah diselesaikan oleh RSAS begitu. Jadi kami pun melihat Pak Sekda semangat, Pak Gubernur semangat, ya kami kan sebagai pembantunya harus semangat juga. Pernah ditegur Pak KDM? Biasa sih Pak. Tapi sepertinya mah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya ditegur Bapak rasanya belum pernah sih kalau saya. Pak Sekda? Iya pernah terutama terkait dengan kecepatan. Ya beliau memang kecepatannya di atas rata-rata. Pak Sekda ini masih kalah cepat? Ya, perasaan kemarin waktu tugas di Sumedang saya paling cepat. Paling cepat. Ternyata Pak KDM lebih cepat. Dulu di kementerian juga paling cepat rasanya. Alhamdulillah. Dan kita belajar banyak dari beliau. Pak Helmi, kenapa kita harus cepat? Karena kita berpacu dengan waktu. Kita punya masalah pengangguran, kita punya masalah kemiskinan. Pengangguran paling besar itu Jawa Barat ya? Salah satunya Jawa Barat. Pengangguran kami di 6,75%. Ya, kemiskinan kami di angka 7,08%. Padahal ada 200.000 perusahaan di Jawa Barat ya. Pengangguran tetap banyak. Kan penduduknya banyak 50 juta lebih. Ya, makanya dari sisi kuantitatif ya Jawa Barat konsekuensi cukup tinggi baik pengangguran maupun kemiskinan. Dan ini PR yang harus kami selesaikan. Jadi sebelum Pak KDM memimpin, kondisi Jawa Barat terutama terkait dengan kesejahteraan memang relatif tertinggal. Dan sekarang beliau berpacu dengan waktu. 5 tahun kan waktu yang tidak terlalu lama. Kalau tidak kecepatan seperti ini, ya berat ya Jawa Barat untuk bisa melompat. Karena Pak Gubernur dan tentu komitmen kami semua, tahun 2029 Jawa Barat harus menjadi provinsi termaju. Dan tidak ada cara lain kecuali kami harus melangkah cepat bahkan melompat. Yang penting kan selamat. Dan yang menjadi kunci kami Pak Helmi, karena kita berbicara kecepatan, di sana ada risiko. Pak Gubernur meminta kami untuk tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Lain-lain kan masalah administrasi. Ya kami lebih baik mengambil risiko administrasi daripada harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Hidupkan pilihan. Dan itulah esensi pengambilan keputusan.
Oke, terima kasih Kang Sekda. Terima Siap. kasih Ibu Dr. Vini Sufini. Oke, jadi semoga dengan podcast ini ya, jadi orang tahu gitu. Jadi ini saya bukan ini tokoh yang paling banyak disorot. Ya. Ya mungkin di dunia juga kali ya. Ya saya melihat bahwa YouTube-nya 7,5 juta subscriber, TikTok-nya juga 7,5 juta follower, IG-nya banyak. Kemudian saya pikir X beliau tidak terlalu bermain karena terlalu banyak yang ya gimana lah gitu. Dan ada yang aneh, Pak. Dan ditonton orang, ya. Jadi menurut saya itulah. Dan saya lucu juga, beliau kadang-kadang ada video yang menyerang tapi komennya membela semua gitu. Jadi mari kita mau mengakui ada sesuatu kemajuan gitu. Ada sesuatu tokoh yang memberikan contoh. Ya sudah lihat sendiri ya, beliau bergeraknya cepat, bukan direkayasa ya. Semuanya ada perencanaannya, kemudian ada pengkajiannya. Baru beliau bertindak dengan caranya. Ya, jadi saya pikir kenapa dia di videoin karena supaya orang tahu, supaya menjadi inspirasi. Saya juga melihat ada beberapa kota yang lain, daerah yang lain udah mulai meniru. Saya lihat mungkin Bengkulu ya, mungkin juga kota Palembang ya. Wali kota Palembang juga mencanangkan hal yang sama. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengatasi masalah kesehatan, bagaimana kita mengatasi masalah lingkungan ya. Jadi menurut saya mari kita berhentilah untuk mencemoohkan orang yang berbuat baik. Setuju dong ya. Jadi mari boleh kita berbeda tetapi tidak harus dengan menghambat orang untuk berbuat baik ya. Jadi itu saja podcast saya. Saya segera balik lagi atau nikmatin Bandung dulu ya Kang ya. Ya kita akan ngopi-ngopi, udaranya dingin banget. Inilah yang paling mahal dari kota Bandung. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.